Halo semua, hari ini gue dikirimin jersey dari Kurva Sport Apparel yang memproduksi jersey PSPS di tahun 2020. Nah, gue dikirimin jersey home and away-nya nih, jersey dari PSPS. Nah, jadi sebelum kita mulai review ini, gue pengen jelasin dulu kalau gue di video ini nggak bakal ngebahas mengenai desain ataupun beberapa hal dasar dari jersey ini, karena gue udah ngebahas semua itu di video sebelum ini. Yang langsung gue interview itu adalah desainer dari jersey PSPS di tahun 2020, itu Bang Son Andrio. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu apa sih filosofi dari jersey PSPS ini, atau apa sih hambatan-hambatan ketika dia itu mendesain jersey PSPS di tahun 2020 ini, tonton aja video sebelum ini, gue letakin di sini. Nah, jadi tinggal kalian klik, kalian tonton dulu video itu biar kalian tahu apa makna filosofis dari jersey PSPS di tahun 2020. Nah, jadi langsung aja kita mulai video review singkat dan jujur mengenai jersey PSPS di tahun 2020 yang diproduksi oleh Kurva Sport Apparel versi jersey.id. Nah, ini penampakan dari jersey PSPS yang home di tahun 2020 yang diproduksi oleh Kurva. Oke, di sini gue tertarik yang pertama itu membahas mengenai fabric alias bahan dari jersey PSPS di tahun 2020 ini. Nah, langsung aja kita lihat kemana yang di sebelah gue. Nah, jadi setelah gue lihat di sini bahan yang digunakan Kurva untuk jersey PSPS di tahun 2020 itu baik home dan away itu menggunakan bahan yang sedikit standar nih. Itu adalah bahan polymer. Jadi polymer itu punya tekstur bahan itu kayak gini nih, kayak waffle gitu. Jadi beberapa orang atau beberapa ahli itu menyebutnya dengan bahan waffle juga karena memang teksturnya itu mirip waffle. Nah, itu tadi mengenai nama dari fabric yang digunakan Kurva untuk jersey PSPS di tahun 2020. Nah, tapi secara hand feel, bahan yang digunakannya cukup lembut dan juga cukup adem mau dipakai, yang kalau gua rasa ini dari bahan yang seperti ini itu bakal adem dipakai di udara tropis seperti Indonesia. Dan mungkin bagi kalian yang beberapa bakal nanya, karena bahan yang punya sedikit bahan standar, gimana sih pendapat gue? Menurut gue tuh no problem ya, karena bahan standar itu juga ada yang memiliki kualitas yang oke. Salah satu jersey PSPS yang menggunakan bahan polymer ini. Nah, bahan polymer ini sebenarnya udah lumrah digunakan oleh beberapa apparel untuk produk mereka. Salah satu itu PSIM Yogyakarta, itu yang gue lihat dari foto produk di Instagram mereka itu juga menggunakan bahan polymer. Jadi sebenarnya polymer ini bukanlah bahan yang jelek, tapi polymer itu merupakan bahan yang cocok untuk udara tropis, itu menurut pribadi gue. Itu tadi mengenai pabrik. Nah, sampai sini gue lihat tuh ada pola jahit nih. Nah, sini kan misalnya pola jahit yang digunakan untuk jersey home ini standar, nggak ada pola jahit khusus, alias pola jahit yang memang lurus-lurus aja, istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau dibanding jersey away kayak yang ini, kalau gue lihat jersey away itu menggunakan bahan laklan atau mirip pola jahit yang mirip dengan yang digunakan oleh apparel cetak asal Amerika Serikat. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, jersey home itu menggunakan pola jahit yang lurus aja alias pola jahit standar, sedangkan jersey away-nya tadi itu menggunakan pola jahit laklan atau pola jahit mirip apparel cetak asal Amerika Serikat. Nah, selanjutnya di sini gue lihat di bagian kerahnya itu menggunakan bahan rib atau bahan yang mirip karet itu. Jadi untuk bagian kerah yang kerah bulat atau round collar ini itu menggunakan, atau all collar itu menggunakan rib yang bakat ataupun elastis, jadi itu nggak kaku. Berbeda dengan beberapa jersey yang udah pernah buat review, kadang itu ribnya itu kaku, tapi rib yang digunakan Kurva ini itu nggak kaku alias elastis. Nah, cuman sayangnya Kurva ini cuma mengaplikasikan bahan rib itu di bagian kerahnya doang, sedangkan di bagian lengannya atau ujung lengan itu nggak menggunakan bahan rib. Jadi menurut gue itu sedikit nanggung sih, karena kerahnya itu udah pakai rib, sedangkan seharusnya bisa lebih cantik lagi menurut pribadi gue apabila lengannya ini juga menggunakan bahan rib alias bahan karet. Nah, berbeda apabila dibandingin dengan jersey away-nya nih. Nah, jersey away-nya kalau gue lihat di sini bahan di bagian collar itu juga menggunakan bahan rib, dan di bagian lengannya itu juga menggunakan bahan rib juga. Jadi kalau jersey away ini full rib mulai dari kerah sampai lengan, sedangkan jersey home yang gue bilang tadi itu cuma di kerahnya doang, dan sedikit nanggung sih kenapa enggak diaplikasi juga di bagian ujung lengannya. Nah, jadi sebenarnya hal itu sudah gue bahas di video sebelum ini bersama desainer langsung. Jadi kalau kalian pengen tahu kenapa alasannya, tinggal klik aja yang ada di sini, tonton videonya atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut lagi video review ini. Di sini gue lihat yang jersey yang di mannequin ini itu untuk bahan padnya itu menggunakan mulai dari pads logo apparel untuk klub, dan juga bahan belakangnya itu menggunakan bahan yang sama, yaitu menggunakan bahan woven heat press atau heat press woven. Nah, jadi bagian yang belum tahu nih, heat press woven itu merupakan bahan woven yang diaplikasikan dengan mesin press panas yang disebut dengan mesin heat press. Nah, itu kenapa namanya heat press woven. Dan
Kalau gue lihat di sini sheet press woven yang digunakan oleh Curva ini tuh cukup bagus. Nah, karena setahu gue tempat produksi woven dari Curva ini tuh sama dengan yang digunakan oleh beberapa aparel, termasuk aparel Timnas nih. Dan untuk wovennya itu rapi sih, no problem. Karena kualitasnya teruji pabrikannya itu, dan juga untuk aplikasinya juga cukup kuat karena nggak ada bagian-bagian yang terlepas nih dari yang gue perhatiin. Oke, nah untuk jersey home seperti itu, dan untuk jersey away detailnya sama, nggak ada perbedaan karena udah gue jelasin sih perbedaannya apa aja yang tadi. Jadi kan tadi udah gue jelasin tuh jersey home dan away itu ada beberapa perbedaan, dan perbedaannya itu udah gue jelasin sebelumnya, mulai dari pola jahit dan juga tentunya ini ada beberapa detail lain dari collar dan juga lengannya tadi. Itu aja sih perbedaannya yang gue lihat dari foto produknya Curva. Oke, itu tadi mengenai badge dari apparel, klub, dan juga logo black tab nih. Dan hal unik dari badge tadi itu yang gue suka, black tab yang di sini nih menggunakan bentuk yang enggak, istilahnya enggak anti mainstream, karena bentukannya seperti ini, enggak bulat ataupun persegi panjang kayak pada umumnya, tapi Curva itu menggunakan bentuk yang custom seperti ini. Dan juga ada slogan nih, takkan Melayu hilang di bumi, yang merupakan tema dari jersey ini. Oke, kita lanjutin lagi review kita. Di sini gua lihat untuk logo patch sponsornya itu menggunakan bahan cutting polyflex berwarna putih. Nah, cuman di jersey itu ada penyakit dari cutting polyflex ini. Yang biasanya cutting polyflex secara umum yang berwarna putih itu pasti memiliki penyakit yang seperti ini, yaitu adalah warna dari bahannya itu warna sublimasi dari si bahan jersey atau pabrikan jersey itu bakal naik ke warna dari si cutting polyflex ini. Karena di sini kan bisa lihat warnanya rada naik, dan itu sebenarnya bukan hal yang minus karena itu bukan penyakit dari cutting polyflex secara umum, jadi no problem bagi gua. Nah, tapi di sini gua nemu ada beberapa pola atau potongan dari cutting polyflex di sponsornya ini yang enggak rapi alias masih ada sisa. Nah, biasanya itu bisa disebabkan oleh, bisa dibilang kayak jarum dari mesin cuttingnya itu. Nah, jadi sebenarnya hal ini no problem karena itu merupakan penyakit mesin cuttingan pada umumnya. Nah, tadi kan gue ngebahas penyakit yang disebabkan oleh sublimasi. Sebelumnya gue tuh lupa memberitahukan kalau teknik bahan nih, bahan pada pabrikan motif yang ada di bahan jersey-nya itu menggunakan teknik sublimasi. Kenapa gue bilang ini sublimasi? Nih, dalamnya itu menggunakan bahan yang berwarna putih. Kan bisa lihat berwarna putih, sedangkan depannya udah ada motif-motif yang diaplikasikan dengan teknik yang disebut dengan teknik sublimasi. Jadi gitu cuy. Nah, itu tadi review gua dari bagian luar jersey PSPS yang diproduksi oleh Curva ini. Nah, untuk review bagian dalam gua cek dulu nih. Di sini boleh ada hang tag Curva, tapi sayang aja sih nggak ada hang tag PSPS. Mungkin bisa jadi ini memang standar aparelnya nggak menggunakan hang tag khusus untuk PSPS. Dan di bagian dalam ada washing tag juga nih. Nah, washing tag, dan ini merupakan nilai plus sebenarnya, karena nggak semua aparel itu, apalagi mau sponsori klub nih, nggak semuanya itu memberikan washing tag di setiap produk jersey mereka. Nah, jadi saran gue sebelum kalian mencuci jersey, ada bagian itu cek dulu washing tag, karena kegunaan washing tag itu adalah itu untuk memberitahu kalian gimana tata cara dari mencuci jersey ini secara baik dan benar yang disarankan oleh si produsen alias si aparelnya. Dan hal uniknya ada hashtag karya anak Riau ya, karena Curva itu merupakan produksi asli dari Provinsi Riau alias Kota Pekanbaru. Nah, itu tadi intermezzo sedikit mengenai Curva. Selanjutnya gue cek lagi di jersey-nya. Untuk bagian belakang kalian bisa lihat bagian belakang ini polos, hanya motif pada jersey-nya. Tapi di sini ada pola jahit, tambahan nih coy. Untuk jersey home dan jersey away-nya itu menggunakan pola jahit tambahan. Untuk di bagian belakang ini ada yang kalian bisa lihat, ini tuh menggunakan teknik pola jahit yok pada dunia jersey atau dunia tekstil atau dunia konveksi pada umumnya. Nah, jadi gue udah cek semua bagiannya, nggak ada bagian yang terlalu oleh gue. Itu aja review gue mengenai jersey PSPS ini. Jadi di sini gue kembali ingatin, kalau kalian ingin tahu apa sih filosofi dari jersey PSPS ataupun apa hambatan ketika memproduksi jersey ini, langsung aja tonton video gue sebelum ini dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada video gue dan menginterview langsung si desainer dari jersey ini. Yang terlewatkan video itu silahkan ditonton cuy. Nah, jadi di sini gue langsung di closing aja nih. Jersey PSPS ini tuh bisa kalian dapatin dengan harga Rp225.000, di mana tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, itu langsung tertuju ke marketplace dari Curva yang menjual jersey PSPS ini. Nah, tadi kan jersey yang gue review ini merupakan jersey polos nih tanpa name set. Nah, tapi kalau kalian pengen dapetin jersey PSPS di tahun 2020 beserta name setnya, itu bisa banget
klik link yang ada di kolom deskripsi, kan cukup nambahin biaya Rp45.000 kan udah bisa dapetin jersey PES di tahun 2020 baik home maupun away dengan player ataupun custom handset tentunya, dan juga gratis patch Liga 2 2020. Sekian review singkat dan jujur gue mengenai jersey PES tahun 2020. Sebelum itu gue pengen berterima kasih dulu nih kepada Kurva Sport Apparel yang udah ngirimin gue jersey PES di tahun 2020 secara cuma-cuma beserta kaosnya nih. Gue berterima kasih banget. Dan jadi bagi kalian yang pengen beli jersey ini, klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan menurut gue jersey ini dengan harga Rp225.000 itu worth it banget, dan gue memberikan nilai untuk jersey ini tuh 7,5/10 untuk jersey PES tahun 2020 yang diproduksi oleh Kurva Sport Apparel. Oke, tadi gue udah ngasih beberapa saran dan juga beberapa kritikan mengenai jersey ini. Sekian dari gue Firman di channel Jersey.id dan sampai jumpa.